Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayatuna. Selama 4 menit ke depan, aku bakal menemani kamu di Hidayatuna edisi Berpikir Positif yang ditulis Muhammad Iqbal Syukri dengan judul Pentingnya Berpikir Positif. Setiap waktu, kita tidak terlepas dari aktivitas berpikir, baik positif maupun negatif. Misalnya selalu berpikir dalam menjalani kehidupan ini. Namun, berpikir memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan yang akan kita jalani. Sebab apa yang kita pikirkan akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan. Ketika kita selalu berpikir negatif, maka output yang akan dihasilkan kemungkinan besarnya adalah negatif. Begitupun sebaliknya, jika kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif, maka peluang hasilnya juga positif. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara berpikir positif dengan berpikir negatif. Berpikir positif mampu mengarahkan atau mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang positif. Bahkan, berpikir positif mampu menumbuhkan sikap optimis seseorang dan menuntunnya untuk bertindak bukan hanya sebatas angan-angan. Ibnul Qayyim menilai, jika berpikir positif hanya bersifat angan-angan tanpa tindakan, berarti itu bukanlah termasuk berpikir positif. Contohnya, seseorang memiliki sebidang tanah dan ia berharap agar tanah itu bisa menghasilkan sesuatu, namun ia tidak menanam apa-apa dalam tanah tersebut. Ia hanya berpikir positif atau berbaik sangka kepada Allah tanpa berusaha dengan semestinya. Bagaimana bisa ia tidak menanam apapun tapi berharap untuk memetik hasil? Artinya, dalam berpikir positif harus diimbangi dengan berpikir realistis. Dalam Islam, berpikir positif biasa disebut dengan husnuzon atau berbaik sangka. Islam juga sangat menekankan supaya seseorang memiliki sifat husnuzon, sebab husnuzon sangat memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia. Husnuzon atau berpikir positif mampu mengubah sesuatu keburukan menjadi kebaikan. Hal itu bisa dibuktikan dari kisah teladan Rasulullah SAW ketika seluruh kafilah-kafilah Arab berkumpul di Mekah pada tahun-tahun pertama wahyu diturunkan. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam kepada semua kafilah itu. Namun, apa yang terjadi? Mereka mencaci dan menyakiti Rasulullah, bahkan melumuri wajahnya dengan pasir. Tidak lama kemudian, malaikat datang ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian berkata, "Wahai Muhammad, sudah sepantasnya jika kamu berdoa kepada Allah agar membinasakan mereka seperti doa Nuh atas kaumnya." Selanjutnya Rasulullah SAW mengangkat tangan seraya berdoa. Namun, doa yang beliau ucapkan bukanlah doa kutukan, melainkan doa untuk memohonkan maaf dan harapan baik dari mereka yang telah menyakiti. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, tolonglah aku agar mereka bisa menyambut ajakan untuk taat kepadamu. Dari situlah kita melihat bahwa Rasulullah SAW selalu berbaik sangka, meskipun dalam keadaan yang tersakiti. Lantas, apa yang terjadi? Orang-orang yang awali menyakiti beliau berangsur-angsur memeluk Islam, bahkan menjadi sahabat yang sangat setia terhadap Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran juga dijelaskan perihal anjuran membalas sebuah kejahatan dengan kebaikan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 34, Allah berfirman, "Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia." Dari ayat tersebut dapat kita petik hikmah bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk selalu bersikap sabar ketika marah, menjadi orang pemaaf meskipun disakiti, selalu mengupayakan diri untuk bisa berpikir positif dalam setiap keadaan. Dengan berpikir positif, setidaknya bisa menjadikan hidup kita akan lebih tenang, bukan? Terima kasih telah menyaksikan edisi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Hidayatuna. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Saya Nurlina mengucapkan banyak terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.